Baiklah, kembali lagi bersama saya Siti Nur Fadila dengan NIM G701249097. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan 2 dari praktikum analisis kimia farmasi dengan judul gugus kromoform, aukosrom, dan juga penentuan panjang gelombang maksimum. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh suatu molekul agar dapat menyerap radiasi UV vis. Nah, yang pertama, suatu molekul itu harus memiliki yang namanya gugus kromoform, di mana gugus kromoform ini dia itu bersifat tak jenuh, di mana dia dapat menyerap radiasi. Nah, yang kedua ada sistem ikatan konjugasi, di mana ikatan konjugasi ini dapat meningkatkan penyerapan ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, yang ketiga ada elektron non-bonding atau elektron bebas, di mana dengan adanya elektron ini maka senyawa organik yang tidak dapat menyerap radiasi UV vis akan terbaca oleh alat. Nah, yang terakhir ada gugus kromoform, di mana gugus ini bersifat jenuh dan dia berfungsi untuk meningkatkan serapan dari kromoform. Yaitu jelaskan apa perbedaan fungsi dari gugus kromoform dan juga aukosrom, serta sebutkan ciri-cirinya. Nah, gugus kromoform itu berfungsi untuk menangkap cahaya dan dia memiliki ciri yaitu memiliki ikatan rangkap tak jenuh. Nah, sedangkan aukosrom ini berfungsi untuk menyerap cahaya, tetapi dia tidak bisa untuk menyerap cahaya dengan dirinya sendiri, tapi dia ini memperkuat kerja dari si kromoform tadi, dan dia itu memiliki ciri yaitu mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya itu gugus OH dan juga atau NH2. Nah, dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana spektrofotometer itu mendeteksi perubahan struktur dengan setelah penambahan NaOH dengan fenomena pergeseran panjang gelombang ke panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih besar. Nah, yang pertama itu terjadi yang namanya deprotonasi, di mana penambahan NaOH itu dapat menyebabkan sampel akan kehilangan ion H+, sehingga strukturnya itu berubah menjadi bentuk terionisasi. Nah, setelah terionisasi itu maka terjadilah perubahan struktur atau meningkat menjadi delokalisasi elektron, sehingga elektronnya itu lebih mudah untuk bergerak di dalam molekul. Nah, delokalisasi elektron tadi itu mengakibatkan molekul itu hanya memerlukan energi eksitasi yang lebih rendah atau yang lebih sedikit, sehingga terjadilah redshift, di mana redshift ini karena energi yang berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka puncak dari lambda max itu akan bergeser ke angka yang lebih besar. Nah, itulah yang disebut dengan redshift atau batokromik, seperti ilustrasi di samping ini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa gugus fungsi dan juga molekul itu memiliki panjang gelombang yang spesifik. Nah, beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan ini. Yang pertama yaitu tingkat dan energi kuantum, di mana setiap molekul itu punya jarak energi yang berbeda-beda, di mana elektron itu butuh energi yang lebih pas untuk melompat atau eksitasi, di mana beda jarak maka beda pula panjang gelombang yang akan diserap. Nah, yang kedua ada jenis ikatan, di mana ikatan tunggal, rangkap, dan juga gugus karbonil itu memiliki masing-masing profil energi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada efek konjugasi, di mana semakin banyak ikatan rangkap yang berselang-seling maka energi yang dibutuhkan itu akan semakin rendah dan menghasilkan lambda max yang bergeser ke angka yang lebih besar atau batokromik. Nah, yang terakhir yaitu gugus kromik, di mana penambahan gugus seperti NH2 ataupun OH akan mengubah distribusi dari elektron dan memodifikasi tingkat energi molekul tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan berdasarkan hukum Lambert-Beer mengapa sampel diukur
pada panjang gelombang maksimumnya. Yang pertama itu karena sensitivitasnya itu tinggi. Jadi pada panjang gelombang maksimum itu dia memiliki sensitivitas yang tinggi, di mana dapat memberikan serapan tertinggi pula. Jadi perubahan kecil pada kadar sampel itu akan mudah terdeteksi. Nah, yang kedua karena akurasi dari alat, di mana pada puncak yang datar itu sedikit pergeseran pada panjang gelombang dari alat itu tidak akan mengubah nilai absorbansi secara drastis, makanya diperlukan panjang gelombang yang maksimum. Nah, yang ketiga ada hukum Lambert-Beer, di mana menjamin nilai absorptivitas molar yang stabil sehingga kurva kalibrasi itu tetap linear atau tetap pada garis lurus. Nah, yang terakhir yaitu bebas dari gangguan, di mana pada puncak gelombang maksimum itu dipastikan hanya zat target yang terukur akan terbaca tanpa terganggu oleh serapan zat pengotor ataupun pelarut lainnya. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're